Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzan dengan NIM 210431100. Ini mempresentasikan tentang sistem informasi akuntansi pada minggu ke-13 pada minggu kali ini. Untuk soal yang pertama, haruskah auditor internal menjadi anggota tim pengembang sistem yang merancang dan mengimplementasikan AIS? Mengapa atau mengapa tidak? Jawabannya itu, banyak orang yang percaya bahwa auditor internal harus terlibat dalam proyek pengembangan sistem untuk memastikan bahwa sistem yang baru dikembangkan dapat diaudit dalam memiliki kontrak yang efektif. Namun, jika keterlibatan auditor terlalu besar, maka independensinya dapat terganggu sehubung dengan tinjauan dan evaluasi sistem yang dengan selanjutnya. Ada bentuk keterlibatan auditor tidak langsung yang sesuai, yaitu auditor bisa merekomendasikan serangkaian pedoman kontrol, dan yang kedua yaitu secara independen meninjau pekerjaan tim pengembangan sistem dan mengevaluasi kualitas upaya pengembangan sistem. Lanjut. Untuk yang soal yang 11.6 yaitu jelaskan 4 langkah pendekatan audit berbasis risiko dan bahas bagaimana mereka berlaku untuk keamanan keseluruhan perusahaan. Pendekatan audit berbasis risiko menyediakan kerangka kerja untuk melakukan audit sistem informasi yang terdiri dari 4 langkah. Yang pertama yaitu menentukan ancaman atau penipuan dan kesalahan yang dihadapi perusahaan. Yang kedua yaitu identifikasi prosedur kontrol yang mencegah, mendeteksi, atau memperbaiki ancaman. Yang ketiga yaitu mengevaluasi prosedur kontrol. Permasalahan 11.1 yang diminta adalah, akankah Anda akan menerima atau menolak hal-hal berikut? Mengapa? Yang A. Rekomendasi agar departemen Anda bertanggung jawab untuk pra-audit atas faktur pemasok. Jawabannya itu, jika kami berada di Departemen Audit Internal, jika saya berada di Departemen Audit Internal dan manajer pengolahan data administrasi merekomendasikan agar departemen saya untuk bertanggung jawab untuk pra-audit atas faktur pemasokan, maka saya akan menolak rekomendasi tersebut. Alasannya, seperti yang kita ketahui, salah satu tujuan umum sistem pengendalian internal adalah untuk efektivitas dan efisiensi operasi entitas. Jadi, secara sederhananya yaitu auditor internal secara independen bertugas untuk memantau dan memastikan bahwa keseluruhan karyawan dari departemen manapun menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP. Permintaan agar Anda membuat saran selama pengembangan sistem. Dalam pengembangan sistem itu sendiri, auditor internal dapat memberikan saran pengembangan sistem yang berkait tentang faktor-faktor yang relevan dengan pertimbangan auditor tentang apakah pengendalian yang dirancang baik secara individu maupun bersama dengan pengendalian lain adalah relevan dengan audit, misalnya dari segi materialitas, signifikan risiko yang terkait, ukuran entitas, sifat bisnis entitas, dan lain-lain. Semakin baik pemahaman auditor internal, maka bisnis itu akan semakin mudah mengidentifikasi risiko untuk melakukan pengendalian terhadap risiko tersebut. Oleh karena itu, auditor dapat memberikan masukan sehingga nantinya dalam melaksanakan sistem pengendalian yang dirancang tersebut mempermudah auditor dalam proses pemantauan dan pengendalian. Permintaan agar Anda membantu dalam memasarkan sistem dan menyetujuinya setelah melakukan pemeriksaan akhir. Jawaban saya yaitu, sebagaimana peran dari auditor internal, menurut dari Institute of Internal Audit, bahwa tanggung jawab profesi auditor internal itu sendiri adalah menerima tanggung jawab pihak organisasi dengan syarat tetap memperhatikan perilaku standar dalam pelaksanaan tanggung jawabnya, permintaan kasus dalam pemasangan instalasi sistem, serta menyetujui sistem dalam evaluasi akhir tersebut merupakan tidak sejalan dengan adanya standar perilaku objektivitas yang ada pada definisi tanggung jawab profesi auditor internal. Untuk permasalahan 11.2, yang dimintanya adalah, apakah Anda merupakan sebuah langkah audit yang penting? Jelaskan. Tuliskan 5 contoh dari prosedur audit spesifik yang dapat direkomendasikan sebelum mencapai sebuah kesimpulan. Jawaban saya yaitu, salah satu langkah audit yang terlupakan adalah informasi dari luar, karena auditor harus mendapatkan bukti yang tepat dan cukup, sehingga risiko kesalahan penyajian material dapat diminimumkan. Hal ini dapat dicapai dengan bukti-bukti yang berkaitan dengan, yang pertama yaitu, pengetahuan klien, yang kedua, informasi dari luar perusahaan, yang ketiga, sistem akuntansi, yang keempat, kualitas pengendalian internal.
Kita telah memperoleh penentuan tentang klien melalui wawancara manajer MIS, supervisor operasional, dan para karyawan lainnya untuk melengkapi kuesioner standar mengenai pengendalian internal komputer. Untuk contoh-contoh nyata sendiri yaitu hmm, oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.